Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua dari kalangan anak teknik dan juga teman-teman yang kita dari kalangan umum. Kita hari ini ada di All Size yang kedua, episode kedua, yang bakal sedikit mengupas tentang jurusan teknik untuk Alpha Gen atau generasi Alpha. Tapi mungkin pada bingung, kok generasi Alpha, Mas? Atau kok generasi Alpha, Pak? Karena kan kita bisa bilang generasi Alpha itu untuk angkatan 2000, untuk umur 2010 sampai sekarang gitu kan. Karena kan itu generasi itu berkelipatan 20 tahun sekali. Dan mungkin teman-teman di sini itu masuknya ke generasi Z. Nah, ini mungkin kita bahas sedikit sama narasumber kita itu Mas Arkastra Brevijana. Wah, namanya keren ya. Kita juga waktu tahu narasumbernya Mas Arka Brevijana tuh bener Mas, aku nyebutnya Mas. Halo? Ya, benar. Oke, oke. Oke. Dan sedikit kenalan sama Mas Arka ini adalah founder dan CEO sekaligus founder dan sekaligus CEO anak teknik Indonesia yang nanti bisa di follow Instagramnya di anak teknik Indo dan sempat magang sebagai junior engineering di PT PLN ya Mas atau kerjanya sekarang junior engineering. Maaf Mas Arka mikrofonnya. Oke. Kalau magang dulu di Pertamina. Nah, oke. Kalau sekarang bukan di junior engineering, sekarang di bagian engineer-nya, engineer kinerja di bidang engineering. Di bidang engineering di PT PLN dan dulu kuliah di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ya Mas. Ya, betul. Oke kan. Dan yang unik nih dari Mas Arka itu punya usaha cuci motor tanpa digosok ya Mas. Loh, kok tahu? Wah, saya tuh mata-matanya banyak Mas. Kalau di publish ini kita harus menelisik terus gimana profil narsum kita kan. Terus juga ternyata punya bisnis aparel nih. Gitu. Ya. Kalau kalian main ke Instagramnya Mas Arka tuh kelihatan tuh anak motor gitu kan. Kayaknya tuh anak teknik itu bahagia banget gitu setelah tamat kuliah gitu kan. Karena kan kita bisa tahu ya ada yang bilang anak teknik tuh susah kuliahnya, anak teknik tuh banyak tugasnya. Tapi kita nggak tahu kebenarannya nih. Mungkin kita bisa langsung aja nih sharing-sharing dan teman-teman yang mau nanya di sini tuh bisa nanti di kolom chat bisa ditanya-tanya. Tapi sebelum kalian masuk di kolom chat kita untuk menanyakan perihal tentang anak teknik, nanti menjelang acara kalian mungkin bisa mengisi link untuk di Google Form yang nanti aku share di chat, di kolom chat atau di grup WhatsApp yang udah tergabung. Nah, untuk yang udah ngisi nanti bakal dapat hadiah, dapat merchandise dari penerbit di Publish nih. Jadi, jangan lupa untuk terus ngisi absensinya, nanti kita bakal pilih siapa yang dapat merchandise dan yang bisa dibilang ya hadiahnya ya emang ya dari dipublish dan itu hadiahnya bagus banget ya. Oke, mungkin kita bisa langsung aja untuk Mas Arka sedikit bercerita ke kita tentang bagaimana sih anak teknik itu. Oke, silakan Mas Arka. Oke, cek. Jelas ya suaranya. Jelas. Terima kasih kesempatannya. Ini dadakan juga. Jadi intinya gini, teman-teman, kita harapannya di sini kita sharing sharing session aja ya. Kita jangan terlalu textbook ya. Ini juga materi juga disiapkan tim juga terlalu textbook juga. Tapi nggak apa-apa, kita bahas secara garis besarnya aja lah. Kita sebagai calon engineer gitu ya, harapannya punya perspektif yang lebih luas lah. Jangan terlalu eh, fokus di hal-hal teknis gitu ya, hal teoritis gitu. Jadi kita ngalir aja. Kalau memang ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan.
nggak usah sungkan-sungkan ya, ini anggap aja Mas sendiri, atau mungkin ada yang lebih tua dari saya. Mas Iqbal umur berapa, Mas? Alhamdulillah saya umur 27 Mas. Tapi emang Oh, kelihatan mukanya berpengalaman banget oh ya. iya. Ya inilah masih seumuran lah ya. Kita Oke. eh di sini pengen apa? Pengen tahu juga karena belum belum banyak bersinggungan ya dengan generasi Alpha Gen gitu. Benar, benar. Jadi ya kita kalau bisa ada komunikasi, ada tanya jawab biar lebih asik lah ya. Ya, boleh, Jadi boleh. oke, langsung dimulai atau gimana, Mas? Langsung dimulai aja, Mas. Jadi mungkin Mulai ya. untuk di awal tuh bisa sedikit diceritain ya kali. Ya. Eh, Sebenarnya tuh jurusan teknik ini tuh untuk anak zaman sekarang. Kalau kita anak zaman sekarang kan masuknya ke generasi Z gitu kan. Terus kalau kita ngomong generasi Alpha kan masih umur-umur cilik lah, masih 12-13 tahun. Kita ngebayangin mereka kira-kira masuk teknik itu kenapa gitu loh. Jadi ketertarikan anak-anak kecil dari sekarang tuh udah diarahin apakah mereka mau kuliah di jurusan teknik atau apa nih yang selain itu. Karena kita kan masih ngebahas soal seputaran jurusan teknik nih, karena kita lebih fokusnya jurusan ya Mas ya. Kalau fakultas teknik kan sangat luas. Jadi kita bahas tentang seputar jurusan untuk generasi yang sekarang dan generasi selanjutnya sih sebenarnya. Itu sih. Untuk yang pertama mungkin ngebahas itu Oke. dulu. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Langsung pertanyaan nih. Jadi sebelumnya izin kenalan dulu aja ya, kenalan dulu, boleh ya, Boleh, boleh Mas. boleh ya, kenalan dulu ya. Eh saya keep juga sih pertanyaannya. Jadi izin perkenalkan diri ya. Ini udah lawas, ini nggak apa-apa lah. eh jadi ini experience saya ya. Nama Arkastra Berwijana ini ya. eh Experience saya. Jadi memang saya lebih banyak berkecimpung di dunia industri ya, industri kelistrikan yang dimana itu sesuai dengan bidang saya. Untuk experience selama kuliah banyak sih sebenarnya. eh Lomba karya tulis ilmiah itu wajib sih, banyak saya ikuti juga dan melalang buana juga di beberapa kampus ya, di Universitas Jakarta, di Universitas Solo, ITS, terus UB, UM. Jadi banyak, waktu itu juga sering bersinggungan dengan beberapa mungkin senior teman-teman ya di beberapa kampus, ikut lomba LKTI. Jadi saat ini di perusahaan saya juga aktif tuh. Jadi kebiasaan untuk berinovasi itu ternyata eh, terbawa gitu sampai di dunia kerja gitu ya. Ya. Jadi beberapa kali ini belum, ini juga belum update juga. Jadi hampir setiap tahun tuh saya selalu ikut ya 2 event inovasi gitu, di tingkat wilayah maupun nasional gitu. Jadi eh, hobi dan juga apa ya, dan juga eh, cara kita untuk berkontribusi lah untuk lingkungan kita ya. Jadi menanggapi pertanyaan Mas Iqbal tadi ya, ini apa Seputaran jurusan teknik nih. ya, seputar jurusan teknik ya. Jadi sebenarnya yang kita bahas kali ini akan lebih banyak di culture-nya, lifestyle-nya eh, anak teknik gitu maupun insinyur ya, mungkin kalau di industri ya kita bilangnya engineer mungkin ya. Jadi eh, setiap generasi punya punya cara dan ciri khasnya masing-masing gitu, dan kita pun juga eh, apa ya, tidak harus dengan culture yang sama gitu, tidak harus dengan budaya yang sama ya.
tapi mungkin punya kemiripan gitu. Karena kita generasinya beda gitu ya. Dulu zaman saya masih kuliah yang offline tatap muka, prakteknya sering, laporannya masih tulisan tangan. Nggak tahu sekarang ya, yang pandemi ya kan, digitalisasi. Tentu ini merubah merubah culture kita gitu. Di kampus ya kan, di dunia industri juga. Beberapa kali juga saya sering juga singgungan dengan teman-teman Gen Alpha ini yang kebetulan magang gitu di perusahaan gitu, baik di anak teknik maupun di PLN gitu ya. Jadi saya di industri PLN juga ya sebagai praktisi juga, sering bersinggungan bahwa mereka ternyata ya apa ya, menyukai hal-hal yang sifatnya digital gitu, entah itu teknologi, desain, animasi, videografi gitu-gitu. Jadi memang sejak kecil ya, sejak mereka baru lahir, ya mungkin ya baru lahir, ya mereka sudah dikenalkan dengan handphone gitu ya, dan sudah terbiasa gitu. Dulu kalau zaman saya ya masih masih belum ada, mungkin SMA itu baru baru pegang apa ya, Android yang bisa kayak sekarang gitu loh. SMP ya masih HP jadul gitu yang cuman bisa SMS telepon gitu Iya. kan. Yang poliponik dulu Mas ya. Iya, kita kayaknya seangkatan nih Mas. Iya, Mas. Jadi memang eh kita punya basic yang berbeda gitu. Nah, jadi jurusan teknik yang jadi yang sesuai ya ini, kalau dari riset teman-teman anak teknik Indonesia ya, bahwa mereka kebanyakan akan memilih jurusan-jurusan yang sifatnya IT gitu. Walaupun ada juga yang dan ini sebenarnya banyak faktornya ya. Banyak faktornya mereka eh kecenderungannya kemana gitu. Nah, faktornya banyak. Seperti contoh kalau di followers kami itu Mas Iqbal, di followers anak teknik Indonesia itu setelah kami riset ya kebanyakan memang jurusan teknik elektro. Oh. Yang baru lulus itu ya, jurusan teknik elektro, jurusan teknik sipil. Hmm. Itu generasi di atasnya Gen Alpha ya, Iya, generasi Z. generasi Z ya. Itu kebanyakan yang follow kami jurusan itu. Dan nggak tahu nih Gen Alpha kalau dilihat dari demografinya, nanti nanti kita update lagi lah demografinya. Ini kebanyakan cenderung kemana gitu. Hmm. Ya itu lagi-lagi eh, apa ya, sesuai dengan minat dan juga kebutuhan ya, kebutuhan ke depan tuh seperti apa gitu. Benar. Jadi memang zamannya data science, AI ya, artificial intelligence ya. Mungkin itu yang menjadi kebanyakan ya daya tarik dari Gen Alpha gitu. Jadi mereka yang menyukai hal-hal yang sifatnya uh, analytical thinking. Nah, nanti kita bahas ya. Oh. Nanti kita bahas. Jadi pola pendidikan yang teman-teman mungkin ini gabung ya. Jadi mereka uh, punya punya kecerdasan emosi yang mungkin kurang ya. Jadi eh, secara karakter itu masih suka melompat-lompat gitu. Jadi ada beberapa rekan-rekan magang juga yang saya juga sering ini ya, sering mendampingi gitu, memberikan input, masukan gitu. Eh, Mereka cenderung suka melompat-lompat, tidak terlalu bisa atau seneng hal-hal yang sifatnya dalam gitu. Jadi
ketika diberikan tugas A gitu, mereka hanya apa ya, ngerjain kulitnya aja gitu. Hmm. Nggak mau mendalami apa ya, sedetail mungkin sampai yang bener-bener akarnya, terus sampai punya critical thinking yang sifatnya itu ngulik gitu. Tapi justru dia lebih seneng lompat lagi ke hal yang berbeda gitu. Misal saya ngasih tugas apa tentang eh, kalau di bidang saya listrikan ya, misal proteksi gitu ya. Ternyata nggak seneng yang ngulik atau mungkin ini ya, nggak passion gitu. Nggak seneng yang ngulik sampai dalam, tapi justru seneng yang lompat-lompat. Makanya kecenderungannya teman-teman Gen Alpha ini kalau di dunia kerja ya, ya mungkin sebulan 2 bulan gitu atau maksimal 6 bulan itu pindah kerjaan lagi, pindah lagi. Jadi ini yang mungkin jadi apa ya, PR buat kita di generasi Alpha ya, bahwa kecerdasan emosi untuk bisa sabar, untuk bisa telaten itu masih masih kurang gitu ya. Iya. Terus juga secara karakter tentu beda ya ketika generasi kita ya milenial di Betul. atasnya itu kita punya punya dulu kalau di kampus tuh punya pendidikan karakter Iya bener yang Mas. kuat ya. Jadi pengkaderan itu kalau di tempat saya dulu hampir 2 tahun gitu. Pengkaderan untuk bener-bener apa ya, punya karakter yang militan, karakter yang kuat gitu ya, karakter yang apa istilahnya eh bisa bisa bekerja sama dengan dalam satu angkatan, bisa nggak egois dan lain-lain itu banyak kan. Jadi ini yang mungkin nggak dialami oleh generasi alpha gitu ketika Hmm. pandemi, kebanyakan di rumah gitu kan, kurang berinteraksi, kurang kurang ada kerjasama dengan teman seangkatan, teman di kampus. Jadi yang terjadi adalah ego, egois gitu dan lain-lain gitu ya. Jadi ini yang perlu perlu teman-teman fokuskan ke depan ketika belajar ya kan. Eh, Coba untuk cari apa ya, workshop atau tempat untuk melatih diri ya di bidang-bidang ini gitu, karakter ataupun kecerdasan emosi gitu. Dan juga beradaptasi. Adaptasi ini penting ya teman-teman ya, dimana eh, interaksi sosial itu kan perlu diasah gitu. Ketika nggak biasa, kita biasa dengan komputer ya, biasa dengan hal-hal digital ya, dan ternyata ketika kita terjun di dunia kerja gitu, orang-orangnya udah tua gitu ya, kebanyakan, terus juga orang-orangnya kaku dan segala macam, kita mungkin nggak bisa membaur gitu, nggak bisa berkomunikasi dengan luas gitu ya. Sehingga ini terjadi gesekan gitu. Nah ini yang nggak diinginkan gitu ya. Terus juga learning skill atau continuous learning ya. Jadi intinya belajar itu bukan sekedar ikut workshop 4 hari selesai gitu, tapi keberlanjutan ya. Lebih-lebih ketika bisa diterapkan di studi kasus pekerjaan ataupun ketika kita berkarya, itu lebih nancep lagi gitu. Ya itu sih kalau kalau garis besarnya Mas Iqbal. Iya, iya. Selebihnya ini nanti materi inilah. Iya, iya. Jadi kan ya bisa kita bilang generasi Alpha ini kan sedang bersiap diri untuk
menuju perkuliahan kan Mas ya. Jadi emang mungkin ini kan teman-teman di sini pasti rata-rata kalau nggak generasi, kayaknya kalau yang masih kuliah generasi Z ya, Gen Z gitu. Jadi mungkin ini lebih ke visioner kita sebagai generasi yang duluan hidup untuk adik kita mungkin atau misalnya anak-anaknya nanti buat bukan mengarahkan tapi kan di mana bisa lihat kita bisa lihat kalau anak itu dia kelihatan dia sukanya apa nih. Misalnya kalau dari kecil suka ikut eh, masnya atau bapaknya ngulik-ngulik buka-buka terminal kabel itu kan kayaknya wah dia tertarik nih kayaknya pelistrikan gitu kan bisa mungkin dilihat di situ. Jadi emang pengembangan diri untuk generasi-generasi selanjutnya setelah Mas Arka, setelah generasi di bawahnya itu yang kita pikirkan. Karena Mas, aku pernah mampir ke Instagramnya Anak Teknik Indo. Waktu itu kalau nggak salah postingan soal teknik perkapalan kalau nggak salah. Bukan teknik perkapalan, tapi tentang eh, angkatan laut atau perkapalan di Indonesia gitu. Perkapalan di dunia, sorry. Dan bisa dibilang Indonesia tuh nggak tinggi soal perkapalannya. Nah, aku sempat komen di situ. Aku bilang, wah ini tugas teknik perkapalan nih. Oke, jadi postingannya tentang daftar negara dengan angkatan laut terbesar di dunia. Dan Indo itu masuk deretan ya paling besar cuman 100 gitu kan. Terus aku sempat komen gitu kan. Sempat komen, semoga komenku belum dihapus ya. Sempat komen eh ya gimana kita mau 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 maju sedangkan anak teknik perkapalannya nggak banyak, Mas. Dan aku sempat cari tahu ternyata teknik perkapalan itu sepi peminat. Sedangkan ya bisa dibilang ya harusnya ada keseimbangan di antara anak-anak teknik untuk sama rata gitu loh. Karena kan setauku ya di dalam satu bidang keteknikan itu ada teknik-teknik lain yang mendukung kan. Contoh kayak di mungkin di teknik perkapalan tadi di sebuah kapal atau angkatan laut ada teknik perkapalan di dalamnya, ada teknik pelistrikan juga, kemudian arsitek juga ada karena ngebangun kapal. Jadi gimana sih cara kita atau cara Mas Arka yang sebagai eh, founder anak teknik atau bisa dibilang ya pelaku pelaku di anak tekniknya sendiri dan juga mungkin teman-teman di sini yang sebagai senior ataupun yang mahasiswa baru nih mengenalkan atau bisa dibilang meng-sharing lah ke adik-adik kita generasi Alpha gimana sih kalau boleh tahu nih bikin orang-orang tertarik tentang jurusan teknik? Oke. Wah, luar biasa Mas Iqbal. Ngikutin terus ya Iya Instagram mas, Anak Teknik Indo ya. karena saya nggak masuk teknik mas masalahnya, jadi Oh, saya kemarin itu sempat pengen masuk ke teknik geologi pertambangan tapi oh. gak ada yang lulus mas, jadi ya sudah ternyata saya harus kuliah di jurusan lain ya saya tetap pantangin teknik sih, tapi geologi saya tertarik sih mas. Luar biasa. Keren, keren, keren Mas Iqbal. Berarti apa nih Mas? Apa basicnya Mas? Aku tuh sarjana kehutanan mas, jadi Oh, kalau sarjana kehutanan. kalau bisa Pak dibilang Jokowi dong. iya, jadi ya ya kita kuliah kuliah aja lah mas ya. Hmm. Walaupun saya bilang wah anak teknik tuh keren, tapi ternyata lihat teman saya harus nulis laporan, tulis tangan, iya kan mas ya. Bahkan sempat ada yang bilang bahwa anak teknik itu bikin laporannya pakai mesin tik ya. Beberapa kampus ada, beberapa Ah, kampus yang masih kayak dan gitu. itu pasti Sering bakal sering ngetek juga, ngetek eh, di Anak Teknik ngetik anak teknik ya. ternyata masih pakai. Dulu kalau dulu saya masih tulis tangan itu biasa kan. Kalau mesin mesin tik itu yang agak ini Ekstrem ya, banget ya. ekstrim. Dan itu pasti kan bakal berbeda sangat jauh untuk generasi alpha yang anak-anak zaman sekarang SMP aja udah paham nih.
untuk buka handphone, dia tahu bisa bikin sidik jarinya sendiri. Itu kan bisa dibilang kemampuannya wow banget kan. Dan bisa dibilang anak-anak yang zaman sekarang itu lebih aware, lebih paham sama sama teknis kan. Maksudnya sama teknologi. Nah, tuh kira-kira tuh gimana sih biar ketertarikan dia akan teknologi itu bisa diolah gitu loh untuk ya khususnya di jurusan teknik. Kalau misalnya emang anaknya tertarik gitu. Oke, menarik. Eh, saya izin ini Mas ya, sambil cari informasi juga. Iya, iya, boleh, Mas. Kita bawa santai sharing-sharing. Ini teman-teman yang di sini sambil Mas Arkanya juga nyari informasi. Jadi itu aku udah kasih Google Form di grup chat, sorry di chat itu boleh diisi teman-teman yang ngisi nanti kemungkinan besar kita bisa kasih merchandise dari Republish juga. Dan yang mau nanya pun juga boleh nanti di kolom chat juga ditulis pertanyaan-pertanyaannya atau nanti kita ada sesi tetap ada sesi tanya jawab. Nanti kalau misalnya mau nanya langsung sama Mas Arkanya boleh raise hand dulu. Nanti aku izinin buat ngobrol atau buat nanya baru boleh ya. Atau untuk yang sekarang boleh deh pertanyaannya dimasukin di room chat dulu. Jadi ya aku tuh sedikit istilahnya kepo sama sama Mas Arka ya. Aku yang heran itu satu, bisa punya usaha cuci motor tanpa digosok itu wah. Coba deh kalian pada main ke Instagram Mas Arka. Dan kalau bisnis aparel kayaknya kan ya hal yang unik yang sering dilakukan mahasiswa nih. Ah, kita bikin ini yuk, bikin kaos. Terus kaosnya bagus. Jualin dong, jualin. Akhirnya jualan kaos. Atau jualan aparel kayak aparel ini kebanyakan kayak barang-barang motor kan Mas, kayak sarung tangan gitu kan ya. Iya. Gitu kan. Jadi terus yang emang yang unik ini tadi usaha cuci motor sih. Itu yang wah, cuci motor. Hal Itu yang juga hal yang sifatnya teknis loh ya. iya. Bagaimana kimianya ya kan. Karena tidak digosok, guys. Kok bisa tahu gitu. Kita ngulik, Nggak Mas. Kita ditulis di punya CV gitu. mata-mata, Mas. Punya mata-mata kita. Oke nih, udah beberapa ada pertanyaan. Mungkin tadi ya, yang tadi nih, gimana sih cara bikin anak-anak tertarik gitu loh. Dan atau mungkin awal mula kita mengenalkan jurusan teknik ke anak-anak tuh loh. Atau Jadi mungkin anak teknik Indonesia ada program ke sekolah-sekolah gitu, Mas? sering itu Mas. Wah. Jadi ini juga semangat kami ya di daerah itu memang kebetulan saya juga di daerah gitu, ditugaskan di daerah gitu. Dan gapnya terasa banget gitu. Gapnya beda banget sama dulu saya ketika kuliah di Surabaya gitu ya. Dimana anak-anaknya dulu kalau di Surabaya Mas, itu saya kebetulan dulu penyelenggara event lomba robotika gitu, lomba robotika. Jadi ketika SD itu sudah dikenalkan dengan hal-hal seperti itu tuh, lomba robotika, terus juga coding. Jadi coding on the spot anak SD itu bisa waktu itu. Di tahun berapa itu waktu itu? 2000 masih kuliah itu 2014 ya, 2014. Ketahuan tuh angkatannya tuh. Iya. Jadi SD sudah dikenalkan dengan hal-hal yang sifatnya digital, terus teknologi, critical thinking dan itu pengaruh banget loh sama sama eh, jenjang pendidikannya dia gitu, ketertarikannya dia gitu. Jadi eh, sebenarnya ini juga eh, turun temurun ya, seperti kayak teman angkatan saya dulu. Itu ternyata pernah juga punya riwayat dia seneng hal-hal yang apa ya, ikut lomba yang sifatnya teknik, teknologi gitu-gitu. Jadi dulu juga pernah ada yang juara lomba internasional gitu-gitulah, lomba robotika SD waktu itu. Dan ketika di daerah ternyata nggak ada hal Oh. semacam ini gitu. Dan waktu itu anak teknik akhirnya berinisiasi untuk membuat program eh,
apa bukan les private ya. Itu kita sifatnya banyak soalnya. Jadi ketika itu kita bikin program anak teknik mengabdi akselerasi iptek anak bangsa. Kita buat program eh, pelatihan robot gratis gitu. Jadi satu sekolah gitu ya, itu sekitar ada berapa siswa itu waktu itu kelas 5 sama 6 yang kita undang dan itu gratis, setiap kelompok ada 3 orang gitu. Kita buat pola pembelajarannya dari awal, teorinya gimana. Jadi itu sekitar 3 sampai 4 hari kita ngajarin robotika. Dan sebenarnya kalau sekarang mungkin apa ya, ngelihatnya sepele gitu. Oh, cuman bikin robot line tracer yang bisa ngikutin garis gitu. Iya, iya. Tapi ternyata bagi mereka itu bisa jadi impact-nya ya 5 sampai 10 tahun ke depan gitu loh. Ya kan? 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Ketika uh, dia kuliah ya kan. Ketika dia kuliah, ketika dia kerja ternyata uh, dulu itu punya ketertarikan gitu. Ketertarikan dengan hal-hal yang sifatnya teknologi, teknis gitu. Ya. Iya, iya, iya. Berarti emang dari sejak dini dikenalkan ya, Mas ya. Dan itu Benar. bagus banget program yang bisa dibilang ya menjangkau anak-anak istilahnya kan. Karena kan ya kita maaf ngomong ya, kita anak-anak zaman sekarang tuh kalau nggak main handphone ya main game gitu kan, isi handphonenya rata-rata kalau nggak game YouTube, dan kita pun juga nggak terlalu tahu apa yang dia tonton di YouTube gitu kan, gitu juga mungkin. eh, aku pernah juga lihat ada Lego yang bisa disusun dan itu bentuknya bisa jadi kayak robot gitu ya, yang digerakin pakai sistem, kayaknya bukan sistem baterai ya, tapi sistem gerak kayak tuas gitu. Tapi emang contoh mungkin Lego yang kayak bentuk ekskavator ya nggak? Ya. Terus juga mungkin apa ya? Bisa dibilang tuh pengenalan kepada anak-anak soal hal-hal yang bisa dibilang mengasah otak itu emang perlu ya rupanya Mas ya. Kayak Benar. itu Jadi program-programnya bagus. analytical thinking-nya, terus critical thinking-nya. Jadi ketika kita sejak dini ya udah diajarkan, oh gimana sih cara kerja motor gitu, cara kerja cara ngukur torsinya gitu misal. Itu kan sepele gitu. Bagi anak SD mungkin itu hal yang luar biasa gitu. Oh ternyata cara semakin besar tegangannya, oh ternyata putaran motornya semakin kencang gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Ternyata dan lain-lain gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin nggak terasa ya ketika itu gitu. Tapi 5-10 tahun ke depan dia punya punya cara berpikir yang berbeda gitu. Bagaimana menganalisa, bagaimana bisa apa kritis ya terhadap hal yang belum belum bisa dibuktikan secara ilmiah, sains gitu. Ya kan? Dulu Pak Habibie tuh kecil ya suka baca buku yang apa ya, yang sains banget gitu, Bener-bener. ya kan? Dan itu terbukti gitu ketika sekolah ya kan, kuliah, kerja ya nggak jauh beda gitu dengan apa yang dipelajari ketika kecil gitu. Jadi uh, pendidikan sejak dini itu juga ternyata berpengaruh sekali gitu uh, dengan kita apa memilih kuliah ataupun memilih pekerjaan gitu, ya kan? Nah ini ada slide juga yang disiapkan teman-teman ya. Engineering is not everyone gitu. Jadi ya kadang kita kalau memang bukan passion ya tapi bisa struggle gitu, bisa bisa ngelewatin, bisa kuat gitu. Ya bisa aja juga. Bisa juga gitu loh. Jadi lulusnya
orang teknik itu yang passion sama nggak passion tuh kelihatan kok. Jadi yang passion ya biasanya ya lanjut kuliah lagi terus sampai jadi dosen senangnya belajar gitu. Hmm. Atau yang apa setengah-setengah gitu ya. Ya kerja ya kan sesuai bidang tapi eh, apa secara mental, secara apa ya? Secara secara istilahnya apa? Militansinya itu kuat gitu ya. Buat ya. Terlewati Kalau juga gitu loh. kalau Mas Arka nih masuk ke yang Saya mana nih? setengah-setengah. Setengah-setengah ya. Setengah-setengah Jadi ya. tamat kuliah nih ikutin apa training terus kerja gitu ya. Iya. Tapi kalau di lapangan kuat pasti kan ya. Karena aku pun di kehutanan juga ngerasain beberapa hal pas kuliah nih kayak sebenarnya my jurusan bukan my adventure kalau aku. Tapi kalau Iya misalnya apa-apa. gimana Mas? Iya ya, monggo monggo Mas. Terus juga untuk ya kalau bisa bilang tidur karena ngejar deadline cuma 48 48 jam nggak tidur ya. Kebanyakan kuliah jurusan eksakta ya begitu ya. Iya 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 Iya. Mas. Jadi ya walaupun nggak passion tapi bisa aja gitu terlewati dengan lancar ya. Ketika kita bisa ya siap gitu loh, siap dengan segala resikonya. Jadi setiap pilihan tuh nggak ada benar atau salah kok, ya kan? Mas Iqbal em, di kehutanan pun ya it's fine gitu, oke oke aja gitu loh. Dan nggak 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 selalu yang di teknik juga apa mungkin kelihatan enak gitu yang enggak juga gitu. Jadi bedanya adalah ya setiap orang ya jalan dengan pilihannya dan tergantung resikonya aja gitu. Iya. Bagaimana kita menjalani resikonya aja, gitu aja sih, simple. Jadi ya pas kuliah ya apa Jalanin aja. jalanin aja gitu. Pas kerja juga jalanin aja gitu. Iya Ya iya kan? iya. Gitu aja sih. Oke. Oke Heeh. Mas, mungkin sebelum kita lanjut untuk bincang-bincang lagi nih ada beberapa pertanyaan nih. Tapi aku coba kasih kesempatan karena kita biar sharingnya enak gitu ya. Aku pengen mereka tanya langsung sih sama Mas Arkanya, jadi bisa interaksi lebih. Mungkin boleh untuk Mas Lazuardi Takdir ya. Boleh, silakan Mas open mic dan open cam kalau bisa. Halo Mas Lazuardi. Iya, iya. Nah, Maaf, ini lagi gelap jadi susah untuk open cam. oh, gelap-gelapan. Oke, oke, monggo deh, boleh ditanya sama Mas Arkanya. Mas Arka kan lulusan teknik elektro kan ya? Kalau prospek kerja anak elektro itu gimana Kak kira-kira? Waduh, oke, oke. Weh, heeh. Mas Lazuardi Lazuardi. Lazuardi Iya betul. sekarang kuliah di elektro atau masih mau kuliah? Enggak sih, saya belum kuliah. Belum kuliah ya, masih mau ini ya, Iya, milih ya. Hmm, iya, iya, iya. oke, langsung dijawab ya. Ya, boleh Jurusan Mas. elektro luas banget dan pengembangannya masih masih apa jauh banget. Kalau kata apa orang ya, ternyata eh, umur PLN itu 1000 tahun lagi gitu loh. Jadi kebutuhan anak elektro ya masih masih segitu gitu. Jadi masih masih dibutuhin banget gitu. Ya. Nggak cuman apa yang sifatnya eh, apa ya? Nggak cuman sifatnya teknis ya. Sebenarnya elektro tuh luas banget sih. Ada yang cuman di kantor gitu ya, depan laptop gitu, nganalisa gitu-gitu aja. Jadi ada juga yang anak elektro juga di lapangan yang apa eh, setting, coding gitu juga ada. Jadi eh, elektro itu sebenarnya luas banget ya, nggak cuman dibedakan arus lemah atau arus kuat ya, tapi ternyata
prospeknya itu banyak banget. Ada yang cuman di control room yang apa kerjaannya ya membuat sebuah diagram. Jadi nggak harus sifatnya yang kamu bisa apa ya nyolder ataupun harus bisa apa itu bikin rangkaian listrik yang analog banget ya. Sebenarnya kampus tuh jadul banget sih, Mas. Kalau boleh saya bilang, di kampus tuh sebenarnya pembelajarannya tuh jadul banget gitu. Karena ketika di industri ya, kita ternyata dihadapkan dengan problem yang apa ya sifatnya helikopter view ya. Jadi problemnya tuh luas banget, nggak bisa diselesaikan di satu tolak ukur. Jadi banyak hal yang harus dikuasain dan bagaimana kita bisa mengintegrasikan itu gitu. Jadi kalau boleh dibilang apa proyeksi anak elektro itu masih 1000 tahun lagi gitu. Masih panjang, masih banyak pengembangan dan kalau bisa jangan cuma belajar di perkuliahan ya. Saya nyesal dulu cuma belajar di kuliahan. Ternyata apa ketika belajar itu lebih baiknya memang langsung dengan ahlinya ya. dengan ya bukan ya dengan ahlinya oke, tapi langsung hands on gitu loh Oke. dengan problem yang kita hadapin gitu. Karena kalau di perkuliahan ya sifatnya masih kulitnya aja gitu. Tapi ketika kita bisa lihat problem secara utuh gitu ya, kita jadi punya perspektif yang banyak gitu. Itu sih. Oke. Mungkin juga ini apa ya langsung untuk menjawab pertanyaan. Kebetulan Mas Lazuardi menanyakan 2, Mas. Jadi pertanyaan kedua tuh ada di bawah dan dia menanyakan bahwa ada learning skill untuk tips belajar yang paling efektif tadi. Ternyata yang paling efektif adalah kita terjun langsung menghadapi masalahnya. Benar. Gitu. Jadi Jadi sebenarnya banyak banget ya dan kamu pun juga belajar dari YouTube lo juga bisa gitu loh. Misal bikin sebuah project mini gitu ya, yang sifatnya untuk memudahkan pekerjaan kita gitu loh. Dan ketika kita langsung hands on dengan sebuah problem itu, kita jadi punya pikiran yang punya cara berpikir yang beda sih. benar. Jadi lebih baiknya kayak gitu kalau sebagai apa ya pandangan saya ya di industri gitu. Ternyata anak elektro itu nggak cukup loh cuman kuliah doang gitu, cuman belajar di perkuliahan doang, tapi harus paham perspektif yang lebih luas lagi gitu. Saya dulu anak elektronika, Mas. Jadi yang belajarnya kalau di kampus ya seputar rangkaian listrik arus lemah gitu. Ya kan? Tapi ternyata di industri di PLN saya belajar semua gitu, mulai dari arus kuat, SCADA, proteksi, telekomunikasi bahkan. Ternyata ya itu yang akhirnya jadi bahan kita untuk bisa punya apa ya perspektif yang lebih luas aja sih kalau menghadapi masalah gitu aja sih. Itu Mas. Oke, gimana Mas Lazuardi? Jadi emang sebagai anak elektro ternyata masih panjang banget nih jalannya kan. Terus juga kalau misalnya emang mau tahu nih belajar yang paling efektif, memang ya sebenarnya bukan cuma di teknik ya, di semua lini bidang jurusan tuh harus terjun langsung baru kita tahu oh ternyata problemnya di sini. Dan itulah yang belajar paling efektif mungkin ya.
Oke, mungkin bisa lanjut ke penanya yang kedua. Untuk sebentar buat teman-teman yang raise hand, aku mau bacain dulu pertanyaan yang ada di room chat ya. Untuk Mas Imam Baihaqi nanti dulu. Untuk Mas Abu Rizal, halo Mas Kayaknya Abu kenal tuh. Rizal, kayak kenal deh. Atau gimana Mas Abu Rizal mau tanya sendiri atau saya yang nanyain? Halo? Oke. Oke, langsung aja mungkin kayaknya aku yang nanya ya, karena buat mempersingkat waktu. Mas Abu Rizal nanya, prinsip dan kunci sukses ke Arka tuh bagaimana? Berat banget. Iya, iya. Waduh. Mungkin mungkin untuk Kunci titik sukses. titik titik kesuksesan sekarang gitu kan. Karena kan sukses itu kan berkelanjutan, Mas. Iya. Titik sekarang tuh gimana sih prinsipnya gitu? Jadi eh prinsipnya apa ya? Ya kita ya kalau dibilang sukses ya yang enggak juga gitu. Kita masih jauh banget gitu. Cuman pencapaian sekarang yang mungkin Mas Rizal lihat gitu ya. Mungkin enaknya aja gitu. Enggak enaknya banyak sebenarnya. Iya, iya. Enggak enaknya banyak. Jadi disclaimer aja ya. Eh lagi-lagi tadi ya aku bilang bahwa nggak ada pilihan yang benar atau salah ya. Saya masuk teknik pun juga ya nggak sengaja gitu, nggak sengaja. Dulu ya anak IPA kemana lagi kalau apa antara MIPA apa antara MIPA sama teknik kan. Mm-mm. Kalau IPS saya bener-bener apa ya nggak punya pandangan waktu itu, nggak jago akuntansi, nggak jago sejarah, nggak jago geografi. Jadi yes, yes intinya saintek aja gitu, saintek Mhm. aja gitu. Terjun ternyata alhamdulillah jadi eh, apa anak elektro terus masuk industrinya pun juga sesuai gitu, linear gitu, yang 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 sama gitu dengan bidang yang didapat gitu. Dan itu sebenarnya yang ini yang juga pengen saya bahas ya bahwa nah, ini kelihatan nggak ya? Nah ini Oh. ya kan ternyata saya masuk masuk sesuai jurusan tuh juga termasuk kontribusi loh untuk negara Untuk kita negara gitu. ya. Iya, bahwa negara kita memang kekurangan gitu loh, tenaga insinyur gitu loh. Ya kan? Bayangkan masih banyak ternyata teman-teman kita yang masuk teknik ya cuman buat batu loncatan aja gitu loh. Mm-mm. Bahwa yang terserap ke industri cuma 14%-nya gitu loh. Ya kan? Selebihnya apa? Ya mungkin banyak yang jual coffee shop gitu, jual online shop dan lain-lain lah. Walaupun apa ya itu nggak salah juga gitu Iya. ya. eh Intinya apa ya, jadi kita kita melakukan suatu pekerjaan atau berkarya itu ya tergantung pilihan kita masing-masing gitu. Saya masuk industri yang cocok mungkin ya kelihatannya apa sukses, ya sukses gitu ya, tapi ternyata saya menghadapi problem yang mungkin teman-teman nggak lihat gitu. Problemnya macam-macam gitu, problemnya macam-macam dan apa itu yang bisa ngerasain ya saya sendiri gitu, nggak perlu diceritakan juga. Iya, Nah, benar. nih tahun 2025 butuhnya sarjana teknik sekian, lulusan vokasi sekian, sedangkan ketersediaannya masih sekitar 27.000. 10 persennya gitu loh. 10%-nya nggak sampai gitu. Dan ini problem kita sih sebenarnya, ya kan. Walaupun mungkin
eh teman-teman setelah lulus apa passionnya memang di bisnis gitu ya, oke aja gitu, nggak apa-apa. Tapi eh, ketika ada kontribusi, ya itu kontribusi juga ya untuk membuka lapangan kerja ya. Tapi sebisa mungkin ya kita bisa me- mengabdikan diri kita ya, apa pembelajaran studi selama 4 tahun, terus pengalaman itu bisa diaplikasikan dulu lah minimal ya ke masyarakat, ke industri, walaupun cuma berapa bulan atau berapa tahun gitu, oke lah. Iya. Terus lanjut ke passion kita, misal bisnis dan lain-lain ya. Ya, berarti kurang lebih kayak Mas Arka lah ya, kan kuliah, terus kuliahnya teknik, terus kerjanya juga bisa dibilang linier sama kuliahnya, tapi ternyata entrepreneur-nya tuh tersalurkan juga kan gitu. Jadi ya bisa dibilang emang kalau bisa nih jangan menutup jalur linier kita gitu kan. Untuk sisanya yang hobi-hobinya boleh dilakuin. Mungkin ya aku termasuk orang yang nggak linier ya. Karena sekarang ternyata aku nge-host di sini gitu kan. Oke. Ini buat teman-teman yang emang masih nanya, nanti kita sambil tetap sambil sharing-sharing aja untuk teman-teman. Jadi jangan lupa untuk isi Google Form yang udah aku share di room chat untuk dapatin merchandise dari penerbit di Publish. Dan juga nanti aku bakal sharing-sharing juga soal di Publish Store itu toko buku kita, Mas. Jadi buat teman-teman di sini yang mau cari buku-buku teknik, kita punya dan selalu ada promo menarik di situ. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas J. Oke, Mas J mungkin mau nanya langsung atau aku yang bacain? Oke, kayaknya aku yang bacain nih. Untuk dari pertanyaan Mas J, izin bertanya Kak, untuk pemagangan biasanya anak teknik bisa kemana saja ya yang emang cocok untuk disimpan di CV? Terkhusus saya maba teknik logistik. Oke. Ini jurusan termasuk baru Langka. dan Oh, baru ya? prospeknya bagus loh, Oke. logistik. Jadi eh, banyak banget itu logistik itu bisa di perusahaan-perusahaan yang sifatnya ini ya pengiriman ya kan, dan juga bisa juga di kalau di BUMN juga atau sektor swasta juga di bidang pengadaan dan lain-lain. Oke, kalau magang kalau bisa linear ya dengan jurusan, terus apalagi punya pandangan pengen misal kerja di mana gitu, sektor energi gitu. Saya dulu memang tertariknya di sektor energi. Jadi sebelum masuk PLN juga lihatnya sektor energi yang eh, mirip-mirip ya Pertamina. Waktu itu akhirnya masuk Pertamina ya, magang di Pertamina, dan itu seleksi ketat banget ya. Waktu itu ada barengan saya itu ada 10 proposal, waktu itu 10 proposal dari kampus-kampus keren lah, ITB, UI, UGM dan lain-lain. Dan ternyata kelompok proposal saya yang terpilih gitu waktu itu, periode magang waktu itu ya. Dan eh, waktu magang pun juga belajarnya harus linear ya dengan jurusan ya, jangan sampai jurusan kita mesin malah belajarnya di bidang misal eh, SCADA gitu ya, beda. Jadi eh, yang linear dan sorry, linear dan tes 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 oke, dan bisa dimasukkan di CV ya. Jadi magang di mana, terus mengerjain apa, belajar apa, itu bisa dimasukin di CV. Dan itu linear ketika
wawancara kerja pun ya bisa bisa diceritakan. Waktu itu juga saya wawancara kerja di PLN juga diceritakan waktu itu. Magangnya di mana, belajar apa dan lain-lain. Dan itu pengaruh banget. Beberapa rekan saya juga ternyata eh, eh, mengalami hal yang sama juga. Magangnya eh, jadi bekal yang bisa apa? Jadi bargaining position kita sebagai Hmm. pelamar gitu. Gitu sih. Apalagi Oke. Mas? Oke, untuk lanjut pertanyaan dari Mbak Irma. Izin bertanya Kak, untuk nama IG-nya Mas Arka apa ya? BRK. Boleh mungkin aku typing di sini ya Mas ya? Iya, boleh deh. Kita bantu. Nih Instagramnya Mas Arka. Dan juga jangan lupa untuk kunjungin channel YouTube-nya ya Mas Arka. Aduh, janganlah. Lah, kan emang kebanyakan tuh sering begitu sekarang. Mungkin keasikan kerja, takut stuck dan bosan, akhirnya kita jadi content creator untuk diri kita sendiri kan Mas ya. Aduh, iya Iya, iya, emang iya. harus dikembangin tuh skill-skill yang begitu ya. Nih untuk Instagramnya Mas Briarka tuh udah aku taruh di room chat. Pertanyaan selanjutnya dari Rani. Izin bertanya Kak, apakah jika masuk jurusan teknik harus sudah memiliki pengetahuan tertentu atau bisa mulai dari nol nih? Mulai dari nol bisa. Saya dulu Hmm. juga gitu kok. SMA. Bahkan mungkin bisa dibilang ya ketika kita gelutin jurusannya di perkuliahan, ketika kita menemukan sesuatu yang asik malah makin bisa digelutin ya Mas ya. Hmm, Tapi emang mungkin lebih baiknya pas kita kelas 2 atau kelas 3 SMA udah dicari tahu nih kita pengennya apa gitu ya. bener. Hmm. Dan ini pengalaman juga sih Mas. Hmm. Jadi kadang kita ini ngomongnya passion passion jurusan sesuai passion tapi apa ya? Ya karena karena mungkin waktu itu pola pikir kita masih masih belum belum banyak ya. Ya kita misal ketika SMA passionnya apa? Misal olahraga gitu ya. Terus eh ya taunya hanya itu aja gitu loh. Padahal ketika kita banyak banyak ngerti dan banyak mencoba ternyata pola pikir kita jadi meluas gitu dan passion kita juga bisa jadi semakin semakin banyak juga gitu. Misal ada juga teman saya juga nggak passion banget sama apa elektro ya kan. Ternyata ketika nyemplung di elektro malah keasikan gitu loh. Malah Dia keasikan. ranking 1 2 terus loh. Dan itu banyak sih yang kejadian kayak gitu gitu. Karena ya setelah nyoba kan jadi ngerti gitu. Oh, ternyata asik juga gitu. Oke, jadi emang emang nggak apa-apa nih kalau kita dari nol juga nggak masalah. Kita juga udah punya pengetahuan juga nggak masalah. Oke, lanjut pertanyaan lagi dari Bahrani. Izin bertanya Kak, setelah lulus di Mechanical Engineering, kebanyakan di bagian apa ya kerjanya? Kalau teknik mesin tergantung industrinya, teman-teman. Hmm. Jadi misal kalau di industri manufaktur gitu ya, ya kebanyakan di teknisi mesin ya. Ada juga yang pemrograman mesin, CNC. Kalau di perusahaan otomotif ya bisa juga di apa di bagian apa otomasinya. Jadi macam-macam sih. Misal di bagian coatingnya dan lain-lain. Jadi tergantung tergantung industrinya. Kalau teknik mesin di industri listrik ya, kelistrikan di tempat kami itu kebanyakan sih di pembangkit ya. Jadi Oke. engineer di bagian pemeliharaan dan operasi sebuah pembangkit listrik, generator dan lain-lain. Jadi tergantung industrinya lagi-lagi ya. Ya berarti bisa dibilang ya tadi kayak pertama kali aku bilang bahwa
sebenarnya di suatu bidang itu ada bidang-bidang lain yang saling menopang gitu. Nggak cuman misalnya kalian teknik elektro yang bahas soal listrik, yang nggak cuman soal listrik doang pasti kan. Selalu ada jurusan atau bidang-bidang lain yang saling saling membantu lah pasti dan saling terhubung gitu kan. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Irma Nasution. Kak, izin bertanya mengenai belajar yang efektif, Kak, gimana nih? Nah, dan dengan teknik kimia, Kak, apakah Kakak punya saran belajar efektif di teknik kimia? Mohon bimbingan dan arahannya nih. Oh, teknik kimia nih. Bingung ya? Aku ngebayanginnya aja, wah, mumet pasti. Kalau belajar yang bikin nyaman apa? Misal kalau saya kerja itu paling efektif ya ketika selesai subuh itu enak banget buat kerja karena udaranya dingin, masih tenang, masih nggak terlalu banyak suara. Terus jadi cari momennya dulu lah, cari momennya dulu. Eh, terus yang kedua itu ya konsisten ya, belajar yang sebaik-baiknya belajar itu bukan eh, yang paling menguasai ketika itu, tapi yang paling konsisten ya, paling konsisten ketika eh, belajar. Walaupun sehari mungkin apa 30 menit sampai 1 jam gitu ya. Tapi ketika itu konsisten ya kan, tiap hari. Kalau dulu di kampus kebanyakan mahasiswa belajarnya ya ketika mau ujian aja gitu loh, ya kan? Atau bahkan mau ujian pun kita masih masih apa leha-leha gitu ya kan, masih nongkrong sana sini gitu loh. Karena apa? Ternyata pas ujian udah nyiapin apa contekan dan lain-lain ya, pengalaman lah ya. Iya, iya, Tapi pengalaman. intinya kalau kalau memang apa kalau dari pengalaman saya ya, teman-teman saya yang memang cum laude gitu ya, mereka yang konsisten belajarnya tiap hari pasti ada waktu untuk belajar, untuk review pelajaran mata kuliah, untuk apa ngulik ya, ngulik setiap apa materi dari dosen. Terus juga kalau di teknik juga yang penting ini sih konsisten ngerjain laporan gitu aja sih. Berarti emang ya bisa dibilang sebenarnya sama sih, hampir semua jurusan, gak cuman kuliah, segala hal yang dikerjain dengan fokus dan berulang-ulang, itu bakal Yes, jadi hal yang emang pakemnya kita kan. benar Bahkan benar. Bruce Lee pun pernah bilang dia nggak takut sama 1.000 jurus yang dipelajari, tapi dia takut sama satu jurus yang dipelajari beribu-ribu kali ya Iya, Mas ya. Gitu. itu maksud saya. Keren keren Mas Iqbal, keren. Nah, Mas saya ada contekan kok di sini. Karena sama sih saya juga ngulik ya. Jadi ingatin juga buat teman-teman, kita masih punya waktu sekitar ya 25 menit lagi untuk kalian yang mau nanya, mau sharing. Karena pertanyaan di room chat udah habis, jadi mungkin bisa raise hand aja sambil Mas Arka juga terus sharing. Oke nih, ada dari Mas Imam Baihaqi. Langsung dia langsung nanya. Boleh Mas, monggo silakan waktu dan tempatnya nih. Nah, izin Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin bertanya kepada Mas Arka. Tadi Mas Arka ada menyebutkan tentang pengkaderan. Kalau boleh tahu apa itu pengkaderan? Soalnya kami ini naik kelas 3 SMA, mau masuk ke jurusan teknik rencananya. Mau nanya apa itu pengkaderan? Penasaran soalnya. Makasih ya Mas. Siap-siap, Oke. keren-keren. Cek. Jadi untuk kok suaranya tes. Oke. Jadi pengkaderan waktu zaman saya dulu ini sih apa proses untuk kita menjadi mahasiswa teknik sesuai standar mereka gitu. Jadi jadi standar itu macam-macam ya, tiap jurusan punya standarnya masing-masing gitu. Bukan standar yang apa ya, yang seharusnya di masyarakat ya nggak harus juga gitu. Kadang juga ini standarnya hanya
dari kajian-kajian orang mahasiswa sebelumnya gitu. Jadi dan seolah-olah ketika itu jadi kultur ya, jadi culture setiap angkatan ya, seolah-olah itu jadi pakem gitu, pakem dari oh ternyata mahasiswa mesin tuh harus kayak gini loh. Nah itu yang mungkin salah ya, yang persepsinya jadi negatif gitu. Jadi mungkin kalau saat ini ya nggak terlalu yang kayak dulu sih. Jadi dulu yang pengkaderan tuh harus melewati fase-fase yang rumit dan sulit ya. Dan ya bisa jadi nggak terlalu dipakai juga gitu ketika dunia kerja gitu. Atau justru mungkin ya secara nggak sadar ya dipakai juga ya. Tapi intinya setiap hal yang dilakukan berlebihan tuh pasti akan ada negatifnya gitu. Jadi intinya Imam ya tadi ya, Mas Imam Bayhaqi. nggak usah terlalu overthinking, tetap kejar aja cita-citamu ya kan. Hal-hal seperti itu siapin sekadarnya aja, tapi jangan dibuat beban gitu. Ya itu sebagai bumbu aja sih. Oh ternyata jadi mahasiswa teknik itu harus kenal seniornya gitu kan, harus kenal seluruh teman seangkatannya. Nah itu diambil sisi positifnya aja. Ya sisi negatifnya mungkin masih ada gitu ya, mungkin masih ada ya, senioritas dan segala macam. Cuman itu sebagai ini aja sih, sebagai ya bumbu kehidupan mahasiswa lah. Itu yang justru selalu kita ingat gitu. Bukan materi perkuliahan yang biasa kita ingat ketika kumpul angkatan gitu. Tapi ya justru momen-momen kayak gitu, kebersamaannya, terus momen-momen yang yang bikin haru, sedih gitu-gitulah, terus bikin semangat dan lain-lain. Nah itu yang sering justru kita ingat gitu ketika di kampus. Jadi ya untuk teman-teman kita yang mungkin masih sekolah gitu kan, yang mau masuk jurusan teknik, ya bisa dibilang untuk awal-awal masih bakal ada perkenalan yang mungkin sedikit ya ngapain sih nih gitu kan, tapi ya dinikmatin aja karena nggak cuma jurusan teknik, saya pun di kehutanan juga seperti itu. Jadi emang kita harus ya pengenalannya biar lebih dekat. Kalau di kehutanan mungkin istilahnya lebih korsa ya, tapi aku juga nggak tahu di teknik bagaimana. Tapi buat teman-teman yang baru mau masuk jurusan teknik, kalau bisa dipelajarin bener-bener biar ilmunya nggak sia-sia, dan juga jangan pernah bosan sih intinya, karena ya dimanapun jurusan teknik, mau di jurusanku yang di kehutanan pun juga ya bisa dibilang harus tahan-tahan gitu. Kalau misalnya udah ngerasa kayak tugas terus nih, laporan terus nih, wah besok ujian nih gitu kan, tapi dinikmatin karena tadi kayak Mas Arka bilang, kita kumpul sama teman-teman itu yang susah diganti gitu. Nggak ada yang gantinya. Kalau misalnya kita udah nongkrong sama satu kelas, satu angkatan, apalagi anak teknik itu didominasi sama cowok-cowok gitu kan, apalagi ya yang kebersamaan itu yang nggak bisa diobati, ya nggak bisa digantikan gitu. Oke, teman-teman yang lain ada yang masih mau nanya atau masih mau ngobrol-ngobrol sama Mas Arka? Kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Dan juga nggak lupa aku infoin buat teman-teman, kalau buat teman-teman yang mau cari buku ajar, buku-buku kuliah, bisa langsung follow aja IG kita di Publish Store. Nah, sambil aku typing untuk Instagramnya,
Dan selalu ada promo-promo menarik di Instagram kita. Jadi buat teman-teman di sini yang mau cari buku pendidikan, buku kuliah, dan juga mau tanya-tanya seputar info soal literasi di zaman sekarang, bisa langsung aja follow di Publish Store ya. Jadi bisa langsung nanya-nanya nih, Mbak, aku mau cari buku ini, aku mau cari buku itu gimana sih gitu kan ya. Dan juga buat teman-teman di sini, jangan lupa untuk diisi Google Form yang udah aku kirim di room chat. Nanti buat teman-teman bisa dapetin 2 merchandise. Mungkin bisa lebih untuk teman-teman di sini dari penerbit dipublish langsung. Google Form-nya ini udah aku kirim di ini. Tunggu ya. Coba aku kirim ulang buat Mas C. Nah, oke, nanti gini aja. Untuk perpanjangannya, nanti Google Form-nya biar aku kirim di grup WhatsApp ya, sekalian. Oke. Mas Arka, mungkin masih ada yang mau disampaikan, Mas, sebelum kita menutup acara kita malam ini? Kayaknya tadi udah banyak banget ya yang Hmm. yang bisa ditangkap ya. Bahwasannya ya eh ini momen yang bagus banget ya untuk saya kenal generasi alpha gitu. Walaupun hostnya ini segenerasi dengan saya. Ya, Heeh. Dan eh terima kasih Mas Iqbal dan tim The Publish yang sudah mengundang. Tentu ini jadi kolaborasi yang bisa kita kita kembangkan lagi lah ke depan ya. Masih banyak banget eh, orang-orang yang lebih menginspirasi lah ketimbang saya gitu. Dan eh follow The Publish, itu bukunya keren-keren banget. Kami dari Anak Teknik Indo juga jadi resellernya. oh, Anak siap, Teknik siap. Book ya. Anateknik.book kita jadi resellernya juga. Buku dari The Publish, bukunya lengkap, ada ribuan judul yang bisa menemani kawan dalam belajar dan berkembang ya, dalam riset terutama itu jadi bahan banget. Terus juga beberapa karya tulis ilmiah yang sudah saya buat ya di karya inovasi itu sering juga yang sumbernya dari buku The Publish ya. Ya eh apa, belajar dari buku termasuk hal yang masih apa saya inilah apa saya sukai, saya gemari ya, itu termasuk hobi saya baca buku. Hampir tiap bulan tuh ya minimal 2 buku lah, dua Oh. buku gitu, 2 buku baru lah tiap bulan. Walaupun sekarang masih sibuk, jadi ada 4 buku baru numpuk gitu ya. Jadi eh, buku masih jadi media belajar yang cukup menarik dan efektif lah untuk kita eh, ngembangin, mekarin otak kita lah. Itu sih. Keren Mas Iqbal dan tim, terima kasih banyak Baik, Mas. waktunya. Semoga bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lebih keren lagi. Iya, baik, Mas. Mungkin nanti kita bakal coba kerjasama nih buat, aku tertarik sama program Mas yang turun langsung ke anak-anak sekolah buat ngenalin jurusan teknik tuh. Kayaknya tuh bisa tuh nanti kita kerjasama jalan bareng kali ya. Ya kan, Mas Arkan sekarang domisili di Surabaya ya, Mas? Domisilinya di Kupang, Mas. Oh, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yes. Oke, oke lah, mungkin Tapi nanti sering bolak-balik juga sih ke Surabaya lah. pantas sih foto Ketemu Instagramnya tuh teman-teman. estetik-estetik gitu ya. Iya. Karena kan memang ya bisa dibilang pekerjaan lah yang membawa kita ke suatu daerah ya, Mas ya. Jadi eh bekerjalah bukan untuk mencari uang sih sebenarnya, tapi ya untuk cari ilmu dan pengalaman ya. Benar. Oke, Makanya oke. sejauh ini masih nyaman lah untuk apa kerja di daerah ya, kerja di daerah.
Oke, Gitu sih, oke. Mas. Kalau mau Baik. lihat programnya ada di ini, Mas, Instagramnya anakteknik.charity. Oh, aku cek dulu. Program-programnya udah lama kita vakum, jadi harapannya nanti teman-teman bisa kolaborasi lagi lah. Kita bikin program yang lebih keren lagi. Oke, oke. Nah, Nah, boleh dicek tuh teman-teman. Sama jangan lupa follow untuk Instagram Anak Teknik Indonesia, guys ya. siap. Di Anak Teknik Indo. Aku tertarik soal teknik perkapalan sih, Mas. Kenapa sepi gitu? Itu yang salah satu poin. Wah, ini seru nih nanti dibahas nih. PR kita lah. PR. Oke. Relevan. Buat teman-teman di sini, kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya lagi, boleh langsung nanti di grup WhatsApp aja. Nanti aku bakal undang Mas Arka ke sana. Jadi mungkin ya bakal minta maaf sedikit Mas, kali banyak teman-teman yang nanti bakal ngechatin kan, karena kan ya aku mau ngundang Mas Arka. Aku mau izin Mas, ngundang Mas Arka di grup WhatsApp boleh? Grup barang peserta, Mas. Iya, grup bareng peserta. Boleh deh. Boleh, oke. Jadi buat teman-teman nanti aku ngundang Mas Arka, kalian juga boleh tanya-tanya langsung di situ. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di Dunia Kampus ID dan juga follow Instagram buku kita di @publish_store dan juga Instagramnya Mas Arka jangan lupa untuk follow karena ya kalian bisa tahu sedikit banyak tentang kehidupan Mas Arka di situ di Brearka dan juga untuk tahu seputar info anak teknik di Anak Teknik Indo dan juga program-programnya di Anak Teknik The Charity. Jadi buat teman-teman di sini yang baru mau kuliah jurusan teknik atau sudah kuliah jurusan teknik, jangan lupa untuk tetap fokus sama kuliahnya dan juga kalau bisa jangan bosan, jangan capek buat tetap terus kuliah gitu. Jadi biar tetap terus mencetak insinyur-insinyur baru buat pengembangan Indonesia. Oke, Mas Arka, terima kasih waktunya untuk malam ini. Semoga kita bakal terus kerjasama untuk menginspirasi orang-orang dan memotivasi orang-orang untuk bisa bahkan lebih dari kita berdua, Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Iqbal dan tim. Oke. Ya, tanpa panjang cerita, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di online sharing session yang kedua bersama Anda Teknik dengan tema jurusan teknik untuk Alpha Gen. Ya, saya Iqbal Aku Amal pamit undur diri. Terima kasih banyak. Oke.